Ada cerita film Jepang yang berjudul Our Secret Our maksud aing itu Secret Diary berawal dari seorang siswi bernama Nozomi yang menemukan secari kertas di bawah mejanya. Lalu ia pergi menuju ruang siaran untuk menyalakan lagu. Nah, saat Nozomi membuka secari kertas, isinya ternyata ungkapan perasaan dari seseorang yang bernama Setoyama. Nozomi auto bingung lah ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, siswa paling tampan dan terkenal satu sekolah tiba-tiba saja menyukai dirinya. Suki da, Setoyama. Awalnya Setoyama ingin menghampiri Nozomi untuk berkenalan secara langsung. Tapi sayangnya teman Nozomi bernama Erino yang merupakan ketua OSIS memanggilnya untuk mengajak pulang bersama. Setoyama-kun ga chikasuite kuru. Doshiyou. Nozomi? Di perjalanan, Nozomi menanyakan tentang sosok Setoyama bila seandainya Setoyama mengajak pacaran kepada Erino. Erino menjawab bila ia tidak akan menerimanya walaupun Setoyama adalah pria paling tampan dan terkenal satu sekolah. Mendengar jawaban dari Erino membuat Nozomi auto cengar-cengir lah ya, sekaligus tantrum bisa disukain oleh pria tampan. Suki da, Setoyama. Dan di keesokan harinya, saat di sekolah, Nozomi mengendap-endap menuju loker sepatu milik Setoyama untuk menyimpan surat balasan. Di dalam surat itu berisi tentang ajakan Nozomi untuk saling mengenal karena pada awalnya Nozomi tidak tahu sifat dan kepribadian Setoyama. Di sisi lain, temannya yang bernama Yuko telah mengungkapkan perasaannya kepada Setoyama. Tapi sayangnya, Setoyama menolaknya dengan alasan ia tengah menyukai cewek lain. Ore, suki na ko iru kara, muri. Sesampainya di kelas, Yuko menceritakan pengalamannya yang ditolak oleh Setoyama ke semua teman-temannya. Cerita itu membuat para ciwi-ciwi menjadi geger, termasuk Nozomi yang menjadi overthinking karena banyak yang menyukai Setoyama. Saat berganti ruang kelas, Nozomi mendapatkan balasan surat di bawah meja dari Setoyama yang menerima ajakan untuk saling berkenalan satu sama lain. Isi surat itu membuat Nozomi dan semua seisi kelas terkejut. Tsukiyatte kudasai. Erino menjadi bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nozomi hanya menjawab jika dirinya kaget karena kebanyakan melamun. Nozomi langsung pergi meninggalkan Erino ke ruang siaran. Waktu yang bertepatan dengan Setoyama berganti ruangan kelas. Ia terkejut karena mengira bahwa orang yang menjawab suratnya itu adalah Erino. Tapi pada kenyataannya kursi itu ditempati oleh Nozomi. Hari demi hari Nozomi dan Setoyama saling mengirimkan buku catatan harian untuk saling berkenalan membuat Nozomi baper. Hingga tibalah suatu ketika saat Nozomi membuka buku hariannya. Ia terkejut karena kesalahpahaman Setoyama yang menyatakan perasaannya kepada Erino. このノートが終わったら、もう一度松本に告白するから。松本。Meanwhile, 皆さん、おはようございます。生徒会長の松本です。 Hal itu membuat Nozomi sedih dan galau brutal. Karena kesalahpahaman inilah dimanfaatkan oleh Nozomi untuk berbohong yang mengakui bila dirinya adalah Erino. いつかこんな嘘バレちゃうよね。 Perkenalan mereka melalui buku harian terus berlanjut. Ternyata Setoyama mempunyai hobi yang sama, yaitu mendengarkan lagu rock. 俺の好きなものは FC 東京とマキシマムザホルモン。ホルモン？ Hingga suatu hari Nozomi tidak sengaja berpapasan dengan mantan pacarnya yang bernama Yano. Yano memohon kepada Nozomi agar tidak mengacuhkannya walaupun sudah menjadi mantan pacar. いろいろ喋れない。先輩と後輩として。 Nozomi hanya terdiam, tidak menjawab apa-apa, lalu pergi menuju ruangan siaran. Saat di ruang siaran, Nozomi menyalakan lagu rock kesukaan dirinya dan Setoyama. Hubungan mereka berdua pun semakin akrab, dan suatu ketika sepulang sekolah, Nozomi diajak oleh teman-temannya untuk karaoke bersama. 今日、暇？
Setibanya di tempat karaoke, ia terkejut karena Setoyama berada di dalam ruangan yang sama. Sebelum mulai bernyanyi, salah satu teman Setoyama memuji Nozomi karena telah menyalakan lagu rock di ruangan siaran. はい、放送部員なので。この間のすごいやつも黒田さんの趣味？ Setoyama ingin memastikan bahwa lagu rock yang dinyalakan berasal dari titipan teman Nozomi yang tengah menjadi gebetannya. Tapi Nozomi hanya terdiam, tidak menjawab apa-apa, sekaligus berbohong membuat Setoyama kesal. そういう時もあります。俺は好きだけどな。 Saat akan menyeduh kopi saset, Nozomi dihampiri oleh Setoyama yang meluapkan emosinya karena Nozomi tidak mau menjawab pertanyaannya dengan benar. 話したくなさそうなのに笑ってんの見てるとイライラすんだけどな。なんか言ったら自分の意見ないの？ Saat Yuko memberitahu jam sewa ruangan karaoke diperpanjang, Nozomi yang merasa tidak enak dan bersalah kepada Setoyama, ia memilih untuk pamit pulang. Rupanya Setoyama menyusul Nozomi dengan beralasan ingin mengantarkan Nozomi pulang. Di perjalanan, langkah mereka berdua berhenti saat Setoyama meminta maaf karena dirinya sudah memarahi Nozomi. よく考えたら俺最低じゃんって思ってごめん。 Lalu Setoyama menceritakan kisah kehidupannya yang mempunyai hobi bermain bola dan bergabung dengan klub olahraga. Tapi hobinya harus berhenti karena tuntutan orang tua. Melihat tingkah laku Nozomi yang gugup membuat Setoyama bertanya apakah Nozomi tengah menyukai cowok lain. Nozomi hanya bisa menunduk yang membuat Setoyama memainkan pipi gemoynya. Setoyama melanjutkan ceritanya kalau ia mempunyai adik perempuan kelas 3 SD, sedangkan ibunya sudah meninggal. Terlebih neneknya sudah sakit parah, membuat Setoyama harus mengerjakan pekerjaan rumah seorang diri. Mendengar itu, Nozomi memberikan semangat yang membuat Setoyama bahagia. Keesokan harinya, Setoyama dan temannya tengah melihat poster turnamen sepak bola yang akan mereka ikuti. Setoyama dan temannya percaya bila mengelus piala turnamen, maka kisah cintanya akan terbalas. Di dalam poster pun tercantum penanggung jawab acara turnamen itu adalah Nozomi. Di sisi lain, saat sepulang sekolah, Yuko bercerita kepada Nozomi bahwa ia menyukai Yoneda sejak masih SMP. Tapi Yuko merasa ragu untuk menyatakannya karena berpikir Yoneda itu tengah mengincar Erino. 私さ、中学の時から好きなんだよね、米田のこと。 Yuko memohon agar Nozomi tidak membocorkan ke siapapun soal perasaannya. Selain itu, Yuko meminta dukungan kepada Nozomi agar dirinya dapat menyatakan perasaannya kepada Erino. Hingga tibalah suatu hari, Yoneda mengajak Yuko untuk pergi ke taman bermain karena mendapatkan tiket gratis dari ayahnya. Awalnya, Yoneda merasa deg-degan ya karena takut Yuko menolaknya, tapi beruntungnya Yuko menerima ajakan itu. いいよ。 Yoneda pun mengatakan ia mengajak Erino dan juga Setoyama. Sesampainya di kelas, Yuko menceritakan tawaran kencan dari Yoneda kepada Nozomi. Karena tidak mau cemburu sendirian, ia memaksa Nozomi untuk ikut pergi ke taman bermain. いや、来てくれるよね。 Singkat cerita, setibanya di taman bermain, Setoyama kagum dan memuji penampilan Nozomi yang begitu kawaii. 服だって雰囲気違うな。 Tak lama Erino datang. Setoyama mencoba basa-basi dengan Erino, terlihat canggung karena pertama kali berjumpa. Setelah Yoneda dan Yuko datang, mereka semua mulai menaiki semua wahana yang seru. Setelah lelah dan lapar, mereka semua pergi untuk makan siang bersama. Saat akan membuang sampah, Setoyama membelikan minuman untuk Nozomi yang ditempelkan ke pipinya. ありがとう。 Setoyama mengatakan bahwa dirinya kagum melihat Nozomi yang selalu menerima apa adanya dan juga selalu membahagiakan semua orang. Mendengar pujian itu membuat Nozomi menjadi baper. Lalu Setoyama diam-diam memperhatikan Nozomi dan memberikan boneka untuknya. Sebelum pulang, mereka semua main wahana kuda-kudaan. Dari kejauhan, Nozomi merasa cemburu melihat keakraban Setoyama dengan Erino. Saat membuka kembali buku catatannya, Nozomi bertanya-tanya apakah Setoyama akan menyatakan perasaannya atau hanya untuk mempermainkan dirinya.
Keesokan harinya saat di sekolah, Pak Guru memberitahu jika nilai ulangan bahasa Inggris Nozomi paling bagus satu sekolah. Berita itu sampai di telinga Setoyama yang meminta Nozomi untuk mengajarkannya bahasa Inggris. Setelah meminta itu, mereka berdua janjian bertemu di perpustakaan. 俺の ID よろしく Tapi Setoyama berubah pikiran. Ia mengajak Nozomi untuk belajar di rumahnya. Sehubung hari ini ayahnya datang telat, jadi bisa layos di pop-up dulu. あのさ俺んち来ない Setibanya di rumah, adik Setoyama yang bernama Mika menyambutnya, serta Nozomi memberikan salam kepada sang nenek. Di dalam kamar Setoyama, ia senang melihat poster band rock kesukaannya. Ditambah melihat ketampanan Setoyama membuat Nozomi menjadi terpana. 黒田これどういう意味 Tak lama Mika datang membawakan minuman. Mika yang terus-terusan bertanya soal percintaan bucin akut membuat Setoyama mengusirnya. Malam harinya, saat Setoyama mengantarkan Nozomi pulang, ia berniat mengajarkan Nozomi bermain basket. Karena kemampuan basket Nozomi yang payah, Setoyama berniat untuk mengajarinya sambil modus dikit lah ya. Dan setelah memberikan contoh, berkali-kali diajari, tetap aja Nozomi ini masih payah. Di pertengahan, Setoyama menceritakan bahwa sebenarnya ia tidak mau berhenti bermain sepak bola walaupun harus berantem hebat dengan sang ayah, tapi untungnya sang nenek selalu membelanya. Ia berterima kasih atas Nozomi yang tempo hari memberikan semangat yang membuat Setoyama menjadi terharu. Keesokan harinya, Setoyama dan Yoneda menghampiri kelas sebelah untuk meminjam buku. Setoyama melirik-lirik mencari keberadaan Nozomi yang ternyata ia baru saja datang dari kantin. Nozomi melihat Setoyama dan Erino begitu akrab, ditambah lagi teman-temannya mendukung bila Setoyama dan Erino bisa jadi pasangan yang serasi. Mendengar perkataan itu membuat Nozomi cemburu brutal. Saat akan memasuki ruangan siaran, Nozomi papasan dengan Yoneda yang menanyakan hubungan antara Nozomi dengan Setoyama. 付き合ってるの いえ、違います。 Nozomi menjawab kalau Setoyama hanyalah teman biasa tanpa perasaan. Mendapatkan jawaban itu, Yoneda menyatakan perasaannya untuk mengajak Nozomi balikan. Tanpa disadari, dari jauh Setoyama memperhatikan mereka berdua. Saat di rumah, Nozomi selalu overthinking dan merasa bersalah. Ia mengirimkan pesan kepada Erino untuk berbicara empat mata. Setibanya di esok hari, Nozomi langsung beritahu kepada Erino jika ada seseorang yang menyukai Erino. Yuko mengira seseorang yang dimaksud adalah Yoneda membuat Yuko menjadi marah. エリノ、最近米田と仲いいよね。え、別に普通だよ。普通って何？エリノの言うことはいつも正しいよ。正しくて無神経。 Setoyama menghampiri Nozomi yang tengah menyendiri di kelas. Melihat keadaan Nozomi yang tidak baik-baik saja, Setoyama tanpa basa-basi membawa Nozomi ke loteng sekolah. Di sini, Nozomi menceritakan bahwa ia sedang bertengkar dengan teman-temannya. Semua masalah berawal darinya. Setoyama menyuruh Nozomi berteriak untuk mengeluarkan kepusingan di dalam kepalanya. Walaupun awalnya sempat menolak dan kebingungan, tetapi setelah Setoyama mencontohkannya, ia pun langsung berteriak. Oh. Setelah Nozomi tenang, Setoyama menanyakan soal hubungan Nozomi dengan Yano. Nozomi menjawab saat pacaran dengan Yano, dirinya tidak dapat mengutarakan perasaannya. Hal itu membuat Nozomi tidak nyaman dan memilih untuk putus. Lalu Nozomi bertanya tentang perasaan Setoyama dengan Erino. Karena Nozomi melihat seperti akrab dan cocoknya untuk pacaran, bukannya menjawab, Setoyama pun tiba-tiba saja
Akibat persilatan itu membuat Nozomi ketakutan. Scene berganti setelah beberapa hari kemudian. Yuko menemui Nozomi di ruang siaran untuk meminta lagu favoritnya dinyalakan. Setelah Nozomi menerimanya, mereka berdua saling meminta maaf atas kesalahpahaman. Tak lama Erino berlari menuju ruang siaran untuk meminta maaf juga. Yang pada akhirnya hubungan mereka menjadi kembali akrab dengan merayakan makan bekal bersama. Yuko menceritakan bahwa ia akan mengutarakan perasaannya kepada Yoneda karena ia merasa muak yang sudah menahan perasaannya sejak lama. Tentu Nozomi dan Erino memberikan dukungan kepada Yuko saat tengah asyik bercerita karena curiga Erino pergi mengambil buku di dalam kotak yang isinya buku harian dari Setoyama. Dan kebohongan Nozomi selama ini sudah terbongkar oleh Erino sendiri. Nozomi pun langsung meminta maaf kepada Erino lalu pergi dari ruangan siaran. Singkat cerita, beberapa minggu setelahnya, turnamen pun dimulai. Nozomi yang mengikuti turnamen basket, ia sempat kewalahan karena si paling cupu. Setoyama diam-diam menonton turnamen basket saat Nozomi tengah menggiring bola. Ia mengingat semua ajaran dari Setoyama membuat timnya menjadi menang. Setelah turnamen basket selesai, Yuko menonton Yoneda yang tengah bermain futsal. Gara-gara ditonton membuat tim sepak bola Setoyama menjadi kalah. Hal itu membuat Yoneda menjadi sedih. Setelah bermain sepak bola, Yuko menghampiri Yoneda untuk menyatakan perasaannya. Di tempat yang berbeda, Nozomi menghampiri Yano untuk menggantikan posisi Yano sebagai pembawa siaran. Yano mengatakan jika sikap Nozomi sekarang sudah berubah semenjak menolak ajakan Yano balikan. Yano hanya bisa menyesal dan memberi saran agar Nozomi mulai percaya membuka perasaannya kepada seseorang yang tengah mendekatinya. 今黒田の周りにいる人はちゃんと待っててくれてるんだな。信じてみたらいいんじゃない？ Sepulang mengikuti acara turnamen di sekolah, Nozomi mengajak Erino untuk pulang bersama. Di perjalanan, Nozomi meminta maaf karena kelakuannya yang sudah mengaku sebagai Erino kepada Setoyama. Erino memaafkannya karena ia sendiri tidak mau bermusuhan dengan Nozomi karena mereka berdua sudah bersahabat sejak masih TK dan selalu bersama menghadapi semua masalah. Hubungan mereka berdua kembali akrab, lalu melanjutkan perjalanan pulang bersama. Keesokan harinya saat jam pelajaran tengah berlangsung, Nozomi menyimpan surat di bawah mejanya. Setelah surat itu diterima oleh Setoyama, ia terkejut membaca surat pengakuan Nozomi yang selama ini sudah membohongi dirinya sebagai Erino di dalam buku harian. Mengetahui isi surat itu, Setoyama langsung berlari kocar-kacir menghampiri Nozomi yang di waktu bersamaan tengah menyalakan lagu di ruangan siaran. Sesampainya di ruang siaran, Setoyama minta kejelasan dari surat yang Nozomi tulis. Karena semua kesalahpahaman ini berawal dari dirinya yang mengira Nozomi adalah Erino yang menempati kursinya saat berganti kelas selama ini. Dengan Setoyama yang sempat emosi membuat Nozomi takut. Tanpa mereka berdua sadari, mic di ruangan siaran menjadi aktif. Setoyama meminta maaf atas kesalahannya dan ia tidak tahan ingin menyatakan perasaannya kepada Nozomi. Tanpa Setoyama dan Nozomi sadari, suara Setoyama yang tengah menyatakan perasaannya terdengar ke seluruh ruangan. 俺は黒田が好きだ。好きなんだよ。 Berawal dari Setoyama menceritakan mulanya ia penasaran dengan seseorang yang menulis di bawah meja. Ia mengira pelakunya adalah Erino. Namun dugaannya salah. Setelah menceritakan awal mula menyukai Nozomi, Setoyama mengungkapkan perasaannya untuk menjadikan Nozomi sebagai kekasihnya. Dan tanpa basa-basi, Nozomi pun menerima Setoyama dan mereka berdua resmi berpacaran. 私瀬戸山くんが好きです。 Dan alur cerita pun berakhir mamang.